kesempatan ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari CPU. Ada 5 komponen. Yang pertama, power supply, hard disk, motherboard, dan RAM. Nah, power supply ini yang saya gunakan bermerek Inforce dengan 500 watt tipe ATX. Dan dilengkapi dengan perlindungan standar seperti over voltage protection, over power protection, under voltage protection, dan short circuit protection dengan pendingin kipas ukuran 8 cm. Nah, untuk selanjutnya, hard disk yang saya gunakan dengan kapasitas 80 GB dengan tipe SATA. Nah, selanjutnya komponen terpentingnya motherboard dengan tipe A81MC soket LGA 1150 yang memiliki port langka yaitu port LPT paralel, port yang sangat dicari untuk mesin kasir, printer, buat matris jadul atau mesin industri yang butuh colokan paralel khusus. Nah, untuk selanjutnya RAM yang saya gunakan dengan tipe DDR3 size 4 GB. Nah, untuk selanjutnya prosesor yang saya gunakan dengan tipe Intel Core i7-4790T dengan kecepatan 2,7 GHz. Nah, selanjutnya cara pemasangan power supply. Nah, komponen yang pertama kita masukkan yaitu power supply karena komponen paling terbesar di antara semua komponen. Nah, power supply ini digunakan sebagai pemberi daya listrik utama yang mengalirkan arus listrik ke seluruh komponen di dalam komputer. Selanjutnya, pemasangan RAM pada motherboard. Nah, perlu kalian ketahui pada RAM memiliki pembatas. Untuk pemasangan RAM sendiri, saya menggunakan tipe DDR3. Maka, pembatas yang kanan sedikit lebih lebar daripada yang kiri. Selanjutnya, untuk pemasangan RAM, tekan RAM ke bawah hingga pengait kanan dan kiri menjepit RAM tersebut. Nah, langkah selanjutnya pemasangan prosesor pada motherboard. Nah, pada saat pemasangan prosesor, lihat ada tanda segitiga pada unit prosesor. Pada pemasangan, samakan segitiga tersebut pada prosesor dan motherboard. Nah, jika sudah kita pastikan posisinya benar, selanjutnya kita tutup prosesornya sama kita tekan besinya. Nah, jika sudah terpasang, sudah kita pastikan prosesornya sudah kuat. Nah, gunanya prosesor ini adalah untuk menjalankan aplikasi, memproses data, dan mengatur kerja semua komponen di dalam perangkat digital agar bisa berfungsi sesuai keinginan kita. Nah, tanpa prosesor, perangkat tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa menyala atau digunakan. Selanjutnya, kita akan pasang back panel ke dalam casing. Nah, biasanya saya pasang back panelnya dulu ke port, lalu taruh di casing, perhatikan posisinya. Lalu dorong. Back panelnya terpasang dengan benar. Nah, selanjutnya pemasangan storage yaitu hard disk pada casing. Nah, gunanya hard disk ini sebagai tempat penyimpanan permanen untuk semua data dalam komputer. Berbeda dengan RAM, ketika komputer dimatikan datanya hilang.
Nah, sedangkan hard disk akan tetap menyimpan data kita dengan aman. Nah, berikut hasil dari susunan komponen CPU. Yang pertama, power supply. Nah, jadi teman-teman, power supply alias power supply unit, sederhananya power supply unit ini jantung yang bagi-bagi nyawa alias aliran listrik ke seluruh komputer kita. Nah, contohnya di PC yang lagi saya pakai ini, power supply-nya pakai merek Inforce. Kabel-kabel dari power supply unit Inforce ini termaksud kabel SATA. Nantinya bakal dicolok ke komponen lain, salah satunya ke motherboard tipe H81MC. Ini biar komputer kita bisa nyala. Terus gimana sih cara dia ngolah listrik? Jadi teman-teman, perhatikan skema rangkaian dasar ini dari kiri ke kanan. Nah, yang pertama, listrik rumah yang tinggi 220 volt masuk lewat sekring F1 dan saklar S1 sebagai pengaman biar gak koslet. Nah, yang kedua, listrik yang tinggi tadi dituruni sama komponen trafo ini jadi tegangan kecil yang aman, yaitu 12 volt. Terus yang ketiga, karena listrik rumah itu arusnya bolak-balik atau IC, di bagian dioda ini langsung diubah jadi arus searah atau DC. Terus yang keempat, yang arus DC-nya yang baru diubah kan masih kasar tuh. Nah, disaring deh sama kapasitor ini biar alirannya makin mulus. FYI aja, kalau di PSU komputer Inforce tadi, outputnya bakal dibagi otomatis jadi 12 volt, 5 volt, dan 3,3 volt sesuai spek yang diminta sama hardware PC. Oke, lanjut. Setelah jantungnya power supply unit tadi, sekarang kita bahas papan induknya, yaitu motherboard. Sederhananya, motherboard ini tuh tempat sekaligus jalan utama yang menghubungkan semua komponen PC kayak prosesor, RAM, dan VGA, biar mereka bisa saling terhubung dan bekerja sama. Nah, listrik yang udah diolah sama PSU Inforce tadi bakal dikirim lewat kabel besar ini ke motherboard. Nah, di papan ini listriknya dibagi lagi lewat jalur-jalur kecil, yaitu tegangan 12 volt langsung meluncur ke arah prosesor dan VGA buat dapat tenaga spek dewa. Tenaga 5 volt dan 3,3 volt dialirkan ke RAM dan sirkuit pendukung lainnya. Kerennya motherboard ini juga punya proteksi sendiri. Jadi kalau ada error listrik dikit, komponen sensitif kalian kayak prosesor gak bakal ikutan jebol. Selanjutnya komponen ketiga yang gak kalah penting adalah RAM. Nah, di PC saya ini RAM yang terpasang tipe DDR3 dengan kapasitas 4 GB. Nah, anggap saja RAM ini tuh meja kerja darurat buat prosesor. Fungsinya buat nyimpen data aplikasi yang lagi kalian buka sementara waktu, biar komputer kerjanya cepat dan gak lemot. Nah, RAM DDR3 ini nancap langsung di slot motherboard kita. Terus, dapat pasokan listrik dari mana? Ingat kan tegangan 3,3 volt yang dikirim sama PSU Inforce tadi? Nah, tegangan kecil dan super stabil itulah yang dipakai buat ngidupin RAM ini. Karena arusnya kecil, RAM jadi gak gampang panas dan konsumsi dayanya irit banget. Tapi ingat ya, karena RAM ini sifatnya sementara. Begitu komputer kalian matiin, semua data di meja kerja ini bakal langsung kehapus bersih. Nah, selanjutnya prosesor alias CPU itu sendiri. Kalau komponen lain tadi kita sebut jantung, papan induk, dan meja kerja. Nah, prosesor ini adalah otak utama dari komputer kita. Nah, tugasnya super berat, yaitu mikir, memproses data, dan ngatur semua perintah yang kalian ketik atau klik biar komputer bisa jalan sesuai kemauan kalian. Nah, prosesor ini duduk manis tepat di tengah motherboard kita karena tugasnya mikir keras. Dia butuh pasokan listrik yang paling besar dan paling stabil. Nah, disinilah peran tegangan 12 volt dari PSU Inforce yang kita bahas di awal tadi. Tegangan 12 volt ini masuk ke motherboard, lalu sama sistem sirkuit di sekitar prosesor bakal diturunkan lagi secara presisi ke tegangan yang sangat kecil tapi murni, biar si otak komputer ini gak overheat alias kepanasan dan gak gampang blank. Nah, intinya kalau aliran listrik ke prosesor ini terganggu dikit aja, komputer kalian bakal langsung freeze atau mati total.
Nah, komponen terakhir yang nggak boleh ketinggalan adalah storage, alias tempat penyimpanan, dan di PC ini saya pakai hard disk. Nah, kalau RAM tadi cuma buat nyimpan data sementara pas PC nyala, nah hard disk ini tugasnya nyimpan semua data kalian secara permanen, mulai dari sistem operasi Windows, aplikasi, tugas sekolah, sampai file game Free Fire kalian. Semuanya aman bersarang di sini semua walaupun komputernya kalian matiin. Nah, biar hard disk ini bisa bekerja, dia butuh dicolok 2 kabel sekaligus. Yang pertama kabel power SATA, kabel warna-warni yang keluar dari PSU inverse tadi. Kabel ini menyalurkan kombinasi listrik 12 volt buat muter piringan mekanis di dalam hard disk, dan 5 volt buat minupin papan sirkuit elektroniknya. Nah, kabel di atas SATA, kabel tipis yang dicolok langsung ke motherboard kita, fungsinya khusus buat jalur lalu lintas transfer data dari hard disk ke prosesor. Karena hard disk ini komponen mekanis yang pakai piringan berputar, pasokan listrik dari PSU inverse tadi wajib stabil banget biar piringannya gak gampang aus atau kena bad sector. Nah, itu tadi penjelasan tentang komponen-komponen CPU. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Pemasaran kali ini kita jual ke mana? Ada ikut susunan. anu nama motherboard mau nah? Jangan kebicara dari pemasangan. Masuk semua ke videonya Tirai. Oh, ayah.